membahas pemikiran ilmuwan dan filosof besar Ibnu Sina mengenai kesehatan holistik. Inti dari ajaran beliau adalah bahwa tubuh manusia memiliki kekuatan alami untuk menyembuhkan diri sendiri jika kita mampu menjaga keseimbangan antara fisik, pikiran, dan jiwa. Kesehatan sejati bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit fisik, melainkan kondisi harmoni antara tubuh dan energi batin. Pikiran yang kacau atau emosi negatif dapat menyebabkan kelemahan fisik. Pemikiran positif, rasa syukur, dan ketenangan batin dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sedangkan stres dan kecemasan justru menghambat proses penyembuhan alami. Ibnu Sina menekankan pentingnya menjaga ritme alam, seperti tidur yang cukup untuk pemulihan tubuh dan memilih makanan yang alami serta seimbang. Hubungan sosial yang sehat dengan lingkungan yang positif sangat mempengaruhi energi kita. Berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung dapat menjaga stabilitas emosi. Daripada hanya mengobati gejala saat sudah sakit, penting bagi kita untuk melakukan pencegahan sejak awal dengan pola hidup sadar dan menjaga keseimbangan energi. Kesimpulannya, kita memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga kesehatan kita sendiri dengan menjalani hidup yang penuh kesadaran dan selaras dengan hukum alam. Dalam pandangan Ibnu Sina, sehat bukan berarti sekedar bebas dari penyakit. Sehat adalah kondisi seimbang, menyeluruh, yang dalam istilahnya disebut al-i'tidal. Keseimbangan ini mencakup tubuh, emosi, akal, gaya hidup, serta hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya. Seseorang bisa terlihat sehat secara fisik, tetap produktif dan mampu menjalankan rutinitas harian, tetapi sesungguhnya berada dalam kondisi rapuh secara batin. Jiwa mudah lelah, emosi tidak stabil, dan hidup terasa kosong. Menurut Ibnu Sina, kondisi semacam ini belum dapat disebut sebagai kesehatan sejati. Pandangan tersebut terasa sangat relevan di era digital ketika banyak orang tampak aktif dan sukses secara lahiriah, tetapi mengalami kelelahan mental yang mendalam. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesehatan sejati adalah harmoni hidup, bukan sekedar fungsi tubuh yang berjalan normal. Tubuh dan jiwa saling mempengaruhi. Ibnu Sina menolak pemisahan tegas antara tubuh dan jiwa. Dalam kerangka berpikirnya, kondisi batin manusia selalu berdampak pada tubuh, dan kondisi tubuh akan mempengaruhi keadaan jiwa. Emosi bukan sekedar perasaan abstrak, melainkan memiliki konsekuensi biologis yang nyata. Ia menjelaskan bahwa kemarahan dapat meningkatkan aliran darah dan panas tubuh, menyebabkan wajah memerah dan ketegangan otot. Sebaliknya, ketakutan atau shock dapat membuat wajah pucat dan tubuh melemah karena darah tertarik ke bagian dalam. Penjelasan ini menunjukkan pemahaman awal tentang hubungan psikis dan fisik yang kini dikenal sebagai gangguan psikosomatik. Temuan medis modern membuktikan bahwa stres kronis dan tekanan emosional berkontribusi besar terhadap berbagai penyakit fisik. Pemikiran Ibnu Sina menegaskan bahwa kesehatan mental dan fisik tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Struktur jiwa manusia. Untuk memahami kesehatan mental secara mendalam, Ibnu Sina membagi jiwa manusia ke dalam 3 lapisan. Pembagian ini membantu menjelaskan dinamika konflik batin dan gangguan psikologis. Lapisan pertama adalah jiwa nabatiyah yang berkaitan dengan fungsi dasar kehidupan seperti makan, pertumbuhan, dan reproduksi.
Ketika kebutuhan dasar ini terganggu, misalnya kurang tidur, pola makan buruk, atau kelelahan fisik, keseimbangan mental juga ikut terganggu. Lapisan kedua adalah lapisan hayawaniyah yang mengatur emosi, dorongan, dan perasaan. Pada tingkat ini muncul rasa senang, marah, takut, dan sedih. Banyak gangguan kesehatan mental berakar pada lapisan ini, terutama ketika emosi dibiarkan berlebihan atau ditekan tanpa pengelolaan yang sehat. Lapisan ketiga adalah jiwa natiqah, yaitu jiwa rasional yang menjadi ciri khas manusia. Jiwa ini memungkinkan berpikir, merenung, menimbang baik dan buruk, serta mengambil keputusan. Menurut Ibnu Sina, kesehatan mental sejati hanya tercapai jika jiwa rasional mampu mengarahkan dan mengendalikan emosi serta dorongan biologi secara seimbang. Akal dan ketentraman batin. Ibnu Sina membedakan akal ke dalam dua fungsi, akal teoritis dan akal praktis. Akal teoritis berfungsi memahami realita dan kebenaran, sedangkan akal praktis berperan dalam menentukan sikap, tindakan, dan pilihan hidup sehari-hari. Dalam konteks kesehatan jiwa, akal praktis memiliki peran sangat penting. Kemampuan pengendalian diri, menimbang konsekuensi tindakan, dan mengambil keputusan yang bijak sangat menentukan ketentraman batin. Banyak kegelisahan hidup muncul bukan karena masalah besar, melainkan akibat keputusan emosional yang diambil tanpa pertimbangan rasional. Ibnu Sina memandang bahwa kehidupan yang tidak dipandu oleh akal sehat akan mudah dilanda kecemasan dan penyesalan. Dan sebaliknya, kehidupan yang dijalani dengan kesadaran, nilai moral, dan kejernihan berpikir akan lebih stabil secara emosional.